Sambo, terdakwa lain Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin juga ikut bersaksi. Lantas apa saja kesaksian yang terungkap dalam sidang hari ini? Selain kabar tersebut pemirsa, kami juga akan membahas mengenai survei terbaru tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Bagaimana tingkat elektabilitas ketiganya, terutama di berbagai wilayah di Jawa? Adakah pergeseran signifikan di antara ketiga kandidat tersebut pemirsa? Saya Tisa Noveni dan Andro Peda Merkuri, inilah kabar petang selengkapnya. Balai Besar Wilayah Sungai Berantas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menormalisasi aliran sungai Besuk Lengkong di Lumajang, Jawa Timur. Hal itu dilakukan demi mencegah aliran lahar menerjang permukiman warga yang sebelumnya terkena awan panas guguran Gunung Semeru. Intensitas lahar dingin Gunung Semeru meningkat dalam beberapa hari terakhir. Selengkapnya dari Lumajang, Jawa Timur akan disampaikan oleh Wawan Sugiyarto. Ya pemirsa, sidang perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua hari ini kembali digelar. Verdi Sambo dihadirkan menjadi saksi untuk terdakwa Irfan Widianto. Bukan hanya Sambo, terdakwa lain Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dan Arif Rahman Arifin juga bersaksi hari ini. Hendra Kurniawan menjadi saksi dalam sidang perkara obstruction of justice yang kembali digelar dengan terdakwa Irfan Widianto. Hendra Kurniawan menceritakan kesaksian yang ia dapati saat tiba di rumah dinas Verdi Sambo setelah peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Hendra Kurniawan mengungkapkan dirinya tidak terima dipecat Polri atas ketidakprofesionalan dirinya sebagai Kepala Biro Paminal Propam Polri. Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat kepada Hendra. Hendra pun mengaku saat ini masih mengupayakan banding. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi saksi untuk terdakwa obstruction of justice Irfan Widianto di PN Jakarta Selatan Jumat pagi. Informasi selengkapnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan disampaikan Hijul. Bumi Bogor tersendat akibat cuaca buruk. Terpaksa arus lalu lintas di lokasi ini diterapkan buka tutup untuk mengurai kemacetan panjang. Pemirsa, vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung memutuskan Doni Salmanan dihukum 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah serta mengembalikan semua asetnya kepada terdakwa. Saat ini sebagian aset Doni Salmanan masih tersimpan di ruang barang bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, harga tiket pesawat dari Jakarta tujuan rute domestik mulai mengalami kenaikan berkisar 20 hingga 30%. Kenaikan harga tiket setelah 7 tahun tidak mengalami kenaikan, PT Kereta Komuter Indonesia atau PT kenaikan tarif KRL atau komuter lain ditanggapi pro dan kontra oleh para pengguna kereta komuter lain. Pemirsa, pengguna KRL berharap jika adanya kenaikan tarif harus dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana. Pemerintah memastikan tidak ada lagi pembatasan dalam kegiatan keagamaan dan transportasi saat periode liburan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru. Untuk mengamankan 44 juta pemudik saat Nataru, Polri akan menyiagakan 166.000 personilnya. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemirsa, Seksi 2 dan Seksi 3 Tol Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan, pemirsa, terus dipadati penumpang arus mudik Natal dan Tahun Baru. Jumat pagi ini 25.100 penumpang tiba dari Nunukan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Polisi berhasil mengantongi identitas 5 pelaku perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Informasinya usai jeda berikut. Tim Advokasi Hukum Partai Umat mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Mereka membawa 57 alat bukti termasuk 16 flash disk yang menguatkan dugaan penjagalan terhadap Partai Umat agar tidak. Hari ini tim Advokasi Hukum Partai Umat mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Tim advokasi membawa 57 alat bukti termasuk 16 flash disk yang menguatkan dugaan penjagalan terhadap Partai Umat agar tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu 2024. Untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai seputar Partai Umat dan gugatan sengketa pemilu ini pemirsa, kita akan langsung menuju ke rekan kami, ada reporter TV One Jasmine Rahmadi yang saat ini berada di ke kabar selanjutnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang obstruction of justice dengan terdakwa Irfan Widianto. Sidang hari ini menghadirkan 4 orang saksi, salah satunya yakni Verdi Sambo. Terdakwa Hendra Kurniawan selaku saksi dalam sidang perintangan
penyidikan atau obstruction of justice kasus pembunuhan Brigadir Yosua terlibat debat dengan jaksa penuntut umum. JPU menanyakan arti kata yang penting-penting saja dalam tanda kutip saat memerintahkan Agus Nurpatria mengamankan CCTV rumah dinas Verdi Sambo. Terdakwa Agus Nurpatria memberikan kesaksian terhadap terdakwa perintangan penyidikan Irfan Widianto. Saat memberikan keterangannya, Agus Nurpatria membantah telah menyuruh Irfan Widianto mengambil DVR kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan terus dipadati penumpang arus mudik Natal dan Tahun Baru. Jumat pagi ini sebanyak 2.500 penumpang tiba dari Nunukan dan Samarinda, Kalimantan Timur. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari Parepare, Sulawesi Selatan, kami akan mengajak Anda bergabung bersama dengan adalah kunci untuk memenangkan pemilu Presiden 2024 karena 57% suara pemilih berada di Pulau Jawa. Untuk mengetahui kemana sebenarnya arah pilihan suara di Pulau Jawa, ini lembaga Poltreking baru saja melakukan survei. Ya, suara pemilih ini dibagi ke 5 wilayah, pemirsa. Ada Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah termasuk Yogyakarta, serta Jawa Timur. Hasilnya, Anies Baswedan ini unggul di 3 provinsi, yakni Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara Ganjar Pranowo ini unggul di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur meski hanya unggul di 2 provinsi. Namun perolehan suara Ganjar di Jawa Tengah sangat dominan, 71% dibandingkan suara untuk Anies yang hanya 9% suara saja. Nah, untuk posisi calon wakil presiden, Agus Harimurti Yudhoyono ini unggul di Jakarta dan juga di Banten. Sementara Ridwan Kamil unggul di Jawa Barat. Adapun Erick Thohir, pemirsa, unggul di Jawa Tengah. Sementara untuk Jawa Timur, Erick Thohir dan Khofifah Indar Parawansa ini bersaing begitu ketat, pemirsa. Lalu apa kesimpulan dari hasil survei ini? Format pasangan Capres dan Cawapres mana kira-kira yang akan memenangkan pemilu 2024 nanti, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada Direktur dan juga Pak Mamun. Apakah nanti ketika Cawapres dimasukkan akan mempengaruhi daerah kekuasaan yang memang basis suara yang sudah mereka kuasai? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Satwa Simanjuntak ditetapkan sebagai tersangka dalam Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Satwa Simanjuntak dan 3 orang lainnya terjerat operasi tangkap tangan KPK. Mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana hibah ke kelompok masyarakat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balai Bandung memutuskan Doni Salmanan dihukum 4 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah serta mengembalikan semua asetnya kepada terdakwa. Saat ini sebagian aset Doni Salmanan masih tersimpan di ruang barang bukti Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Intensitas lahar dingin Gunung Semeru meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kabar Petang akan segera kami lanjutkan usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar pertama, pemirsa. Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menormalisasi aliran Sungai Besuk Lengkong di Lumajang, Jawa Timur. Hal itu dilakukan demi mencegah aliran lahar menerjang permukiman warga yang sebelumnya terkena awan panas guguran Gunung Semeru. Pemerintah memastikan tidak ada lagi pembatasan dalam kegiatan keagamaan dan transportasi saat periode liburan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Untuk mengamankan 44 juta pemudik saat Nataru, Polri akan menyiagakan 166.000 personilnya. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Seksi 2 dan Seksi 3 Tol Cisumdawu. Setelah 7 tahun tidak mengalami kenaikan, PT Kereta Komuter Indonesia atau PT KC. Kenaikan tarif KRL atau Komuter Line ditanggapi pro dan kontra oleh para pengguna kereta Komuter Line. Pengguna KRL berharap, pemirsa, jika adanya kenaikan tarif ini tentu harus dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana. Berlatih mengasah kemampuan mereka agar bisa mengalahkan juara bertahan Prancis. Kemenangan tim nasional Prancis, pemirsa, atas Maroko pada babak semifinal Piala Dunia 2022 mendapatkan apresiasi dari sang presiden Emmanuel Macron. Tak hanya itu, tim Ayam Jantan juga mendapatkan sambutan meriah ketika pulang ke hotel tempat mereka menginap. Sempat diragukan karena tidak memiliki pengalaman serta usianya yang masih muda saat ditunjuk sebagai pelatih Argentina 2018 lalu. Siapa, San? Iya, namanya adalah Lionel Scaloni. Justru menjadi sosok penting di balik pencapaian rekor 36 laga tak terkalahkan serta 1 trofi Copa America. Tapi tahukah Anda, selain Scaloni ada juga 3 legenda Argentina yang ikut berperan dalam kesuksesan tim Tango ini. Siapa mereka? Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda.
Demikian kabar petang hari ini. Anda bisa mengakses informasi kami di laman tv1news.com. Saya Andrew Meda Merkuri. Saya Tisa Noveni, terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Dan sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Apa Kabar Indonesia Malam bersama Caca Anissa. Selamat malam, sampai jumpa.